Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Adinda. Perkenalkan, nama saya Nur Vanessa Siregar dari kelas MJ 210. Sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme, kali ini saya akan mengangkat tema terkait anger management. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian anger management, mengapa anger management itu penting, contoh atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana strategi dalam anger management. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat pertentangan atau gangguan, sehingga menimbulkan rasa kesal, kecewa, sakit hati, atau frustasi. Penyebab marah antara lain karena kurang tidur, depresi, merasa diabaikan, atau mungkin memiliki penyakit tertentu. Disinilah pentingnya memiliki anger management. Lantas, apa itu anger management? Anger management adalah suatu proses atau strategi untuk mengendalikan, mengelola, dan mengekspresikan kemarahan secara sehat dan konstruktif, agar tidak berubah menjadi perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini penting karena apabila kemarahan tidak terkontrol dapat berakibat atau berdampak terhadap kesehatan mental, fisik seseorang, hubungan, maupun kinerja kerja. Berikutnya adalah 5 alasan mengapa anger management itu penting. 1. Mencegah konflik pribadi dan profesional. Yang kedua, melindungi kesehatan mental dan fisik. 3. Membantu membuat keputusan yang lebih rasional. Yang keempat, meningkatkan hubungan interpersonal. Dan yang kelima, meningkatkan kinerja kerja dan keseimbangan emosional. Berikutnya saya akan menyampaikan contoh fenomena anger management yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karyawan yang meledak saat rapat. Untuk fenomenanya sendiri, seorang karyawan merasa idenya diabaikan terus-menerus saat rapat tim. Setelah beberapa kali merasa tidak dihargai, ia akhirnya marah secara terbuka, meninggikan suara, dan bersikap agresif terhadap rekan kerjanya. Relevansi anger management terhadap fenomena tersebut adalah menunjukkan pentingnya kemampuan mengelola emosi. Jika karyawan tersebut menerapkan teknik anger management, ia bisa menyampaikan ketidakpuasan dengan cara yang lebih asertif, bukan meledak secara emosional. Kemudian, bagaimana sih tips atau strategi anger management? Pertama, mundur sementara dari sumber amarah. Cobalah untuk berpikir sebelum merespon, misalnya berhitung dari 1 sampai dengan 10 sebelum bereaksi terhadap sesuatu, atau berjalan sejenak untuk mendinginkan pikiran. Yang kedua, luapkan rasa marah dengan tepat. Luapkan dengan kegiatan lain, misalnya menuliskan perasaan, menggambar, melihat meme lucu, dan sebagainya. Dengan meluapkan amarah secara tepat, dapat membatasi respon yang meledak-ledak. Hal ini akan membantu mengenali apa yang memicu rasa marah dan apa yang tidak Anda suka dari pemicu tersebut. Ketiga, setelah tenang, komunikasikan dengan kepala dingin, yakni menyampaikan secara jelas apa yang menjadi penyebab marah tanpa menyalahkan pihak lain. Jaga intonasi tetap netral. Yang keempat, lakukan metode time out. Bila masalah yang memicu amarah cukup pelik, carilah tempat yang tenang, lalu duduk dengan tegap dan nyaman. Setelahnya, lakukan teknik pernapasan dalam. Yang kelima, lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Jika sumber masalah bukan dari orang lain, maka dapat mengalihkan dengan kegiatan olahraga lari misalnya. Yang terakhir, konsultasikan dengan psikolog. Jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ahli kejiwaan, sehingga dapat mencegah kerusakan yang lebih jauh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Jika Anda tidak mengatasi rasa marah yang menyelimuti diri, maka kondisi tersebut dapat berujung pada kecemasan dan depresi. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa anger management bukan tentang menghilangkan kemarahan, namun belajar meresponnya secara sehat dan terkontrol. Dengan memahami sumber kemarahan dan mengembangkan strategi pengelolaan emosi yang baik, maka seseorang dapat membangun hubungan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga kesehatan emosionalnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait anger management pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.